Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km persegi, di mana sekitar 40% berupa lahan sawah. Sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Secara administrasi, wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, di mana jumlah penduduknya mencapai 899.495 jiwa dan sebaran penduduk 694 jiwa per kilometer persegi. Di tengah kota, terdapat alun-alun Ngawi yang diberi nama Alun-Alun Merdeka. Sebagaimana Central Park pada umumnya, alun-alun Ngawi berfungsi sebagai pusat kegiatan dan rekreasi tengah kota. Revitalisasi total alun-alun Ngawi pada 2014 menghidupkan kembali fungsi taman kota sebagai tempat bersosialisasi masyarakat. Alun-alun Ngawi juga memiliki beragam fasilitas, seperti tempat bagi UMKM menjajakan produknya, taman lalu lintas sebagai pusat bermain anak, tempat kulineran bersama keluarga, dan berbagai fasilitas olahraga yang terdapat di taman terapi. Karena lapangannya yang luas, alun-alun Ngawi seringkali digunakan sebagai pusat aktivitas olahraga. Alun-alun Ngawi merupakan alun-alun terluas di Jawa Timur, memiliki luas 68.000 meter persegi. Di sebelah selatan alun-alun Ngawi, terdapat ikon kota Ngawi yaitu Tugu Kartonyono. Dibangun pada awal 2017 dan selesai pada November 2018, Tugu Kartonyono merupakan lambang rasa syukur masyarakat Ngawi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di wilayah selatan Ngawi, terdapat mata air asri yang bernama Sumber Koso. Suasana asri alami Gunung Lawu yang dingin menyejukkan, rindangnya pepohonan pinus sangat cocok dijadikan sebagai tempat wisata keluarga. Sajian utamanya tentu saja sumber airnya. Di sana, terdapat kolam untuk menampung limpahan sumber mata air yang sangat jernih. Di dalam kolam, hidup puluhan ekor ikan koi dengan berbagai warna. Di sini, pengunjung dapat memberi makan ikan-ikan koi. Selain untuk wisata, air Sumber Koso juga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian warga sekitar. Tak jauh dari Sumber Koso, terdapat kebun teh Jamus yang merupakan lahan luas pengelolaan teh yang berada di sini. Selain untuk pengelolaan lahan, keberadaan kebun teh ini juga dimanfaatkan untuk tempat berwisata alam. Kebun teh Jamus merupakan unit perkebunan terbesar di Ngawi dengan luas lahan 478 hektar. Memiliki ketinggian 800-1.200 meter di atas permukaan air laut. Wisata alam dengan hamparan kebun teh yang menghijau di lereng Gunung Lawu menjadikannya sebagai objek wisata dengan bentang alam yang mengagumkan dan sangat dijaga kelestarian alamnya. Di wilayah barat Kabupaten Ngawi, terdapat destinasi wisata sejarah yaitu Museum Trinil. Perintisan museum dilakukan oleh Wirodiharjo sejak 1980. Pada 20 November 1991, Museum Trinil diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Koleksi museum berasal dari situs Trinil. Situs tersebut diteliti oleh seorang dokter militer Hindia Belanda bernama Eugene Du Bois. Ia melakukan penelitian selama tahun 1891 sampai 93. Penemuannya ialah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Museum Trinil mengoleksi fosil-fosil yang kemudian ditemukan satu persatu, seperti fosil tulang gajah jenis Tegodon trigonocephalus, dan banyak sekali penemuan fosil lainnya, seperti fosil kura-kura dan buaya, fosil kerbau, fosil banteng, fosil tengkorak kepala manusia, fosil kayu, fosil kerang dan terumbu karang, fosil gading gajah, fosil rahang dan gigi gajah, serta alat-alat batu zaman purba. Hal ini tentu sangat cocok untuk menjadikan Museum Trinil sebagai wisata edukasi bagi anak-anak dan remaja di wilayah Ngawi dan sekitarnya. Di bagian timur, terdapat wisata dengan panorama air dan perbukitan yaitu Waduk Pondok. Waduk ini mulai dibangun sekitar 1992 sampai 1997.
Tujuan dari pembangunan Waduk Pondok sendiri adalah untuk mengairi 3 kecamatan, yaitu Beringin, Padas, dan Pangkur. Selain sebagai sarana irigasi dan pembangkit tenaga listrik, Waduk Pondok juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Di sana, terdapat areal memancing, lahan berkemah, taman bermain, dan beberapa tempat makan untuk berekreasi keluarga. Waduk ini memiliki luas 2.596 hektar. Di Desa Hargomulyo, terdapat destinasi wisata alam yakni air terjun Suwono. Di perjalanan menuju air terjun, pengunjung sudah disuguhi pemandangan yang indah, udara yang sejuk, langit biru yang cantik, dan pandangan mata yang nyaman ketika melihat bentang alam yang luas. Tempatnya yang asri dan hijau, menjadikan setiap pengunjung yang sedang merasa jenuh akan dapat membantu menenangkan jiwa. Airnya mengalir, menuruni bebatuan yang terlihat berkilauan terkena sinar matahari. Suara gemercik air juga semakin menambah nuansa adem, apalagi letaknya yang terdapat di lereng Gunung Lawu, membuat wisata ini menjadi wisata alam yang cocok dikunjungi bersama teman atau keluarga. Dengan berbagai potensi wisata yang ada di Kabupaten Ngawi, menjadikan Kabupaten Ngawi menjadi salah satu kota di Jawa Timur yang sering didatangi pengunjung. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjaganya agar dapat berguna untuk anak dan cucu di masa yang akan datang.